Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Sanjaya dari MTSN Negeri 6 Jakarta. Saya akan membuat aplikasi web yang bertemakan pariwisata. Baiklah, kita mulai saja pembuatan aplikasinya. Kita buka Visual Studio Code. Dan kita akan membuat sebuah view di sini yang namanya adalah halaman tabel.blade.php. Bikin HTML biasa, lalu tulis H1 sebagai uji coba apakah halaman ini sudah bisa diakses. Ini halaman tabel. Lalu bikin route di web.php. Ini sebaiknya kita kasih nama route tugas seperti itu. Route get slash tabel, lalu siswa controller slash index. Nah, seperti ini. Nah, karena controllernya belum ada, kita buat dulu PHP artisan make controller. Sorry. Namanya siswa controller. Nah, controllernya udah dibuat. Nah, kita tulis public function index return view. Kita akan menampilkan sebuah view yang namanya halaman underscore tabel. Lalu jalankan PHP artisan serve. Nah, halaman landing page-nya udah ada. Sekarang kita akses route yang namanya slash tabel. Apakah sudah muncul? Nah, udah muncul tulisannya. Lalu kita akan menggunakan layout buat navbar biar ini tidak kosong-kosong amat. Jadi caranya adalah layout file layout /layout. Nah, kalau udah ada garis bawahnya berarti udah benar sambungannya. Lalu section name di sini karena saya udah ada jadi langsung gunain aja. Di sini sectionnya layout. Nah, ketik koma jadi apa? Lalu ini pindahin. Lihat hasilnya bagaimana. Nah, udah muncul ini layoutnya. Nah, sebelum itu kita kecilin sedikit ini hurufnya terlalu besar karena itu terlalu besar. Ganti jadi H2. Nah, ini sudah agak kecil. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah membuat tabel untuk database-nya. Membuat tabel untuk
menampilkan data dari database-nya maksudnya. Nah, caranya bagaimana? Kita bikin table, lalu di head th. Sebelum itu kita buat dulu ini tabel di database-nya. Kita bikin baru, namanya siswa ID auto increment, lalu nama siswa, kelas siswa, bukan, salah. Ini namanya tempat wisata, tempat underscore wisata. Ini namanya nama tempat, lokasi tempat, dan yang terakhir yaitu gambar tempat. Ini sudah auto increment. Lalu nama tempatnya varchar 100, lokasinya varchar juga 100, gambar tempatnya varchar juga 500. Nah, kalau database sudah kita buat, lalu klik simpan. Nah, tabel kita sudah selesai dibuat. Nah, setelah itu saya akan menambahkan satu data. Misalnya ini adalah Monas DKI Jakarta. Nomor tempatnya misalnya monas.jpg. Lalu kita save. Nah, ini udah muncul ini. Lalu kita akan membuat data di sini muncul di halaman ini. Nah, pertama-tama kita akan membuat tabelnya dulu. Ini kolom pertama sesuaiin dengan kolom yang di sini. Nama tempat, lalu th lagi, namanya lokasi tempat, lalu th namanya gambar, nama tempat lokasi gambar. Nah, lalu kita save, kita refresh. Nah, sudah muncul tapi belum ada garisnya karena kita lalu tambahkan border sama dengan 2 misalnya. Kita refresh. Nah, sudah muncul ini garisnya. Lalu yang sekarang kurang satu poin lagi. Kita akan menambahkan action di sini. Action ini untuk kita edit data atau hapus data yang sudah muncul. Lalu yang kita selanjutnya akan lakukan adalah menampilkan data dari sini ke halaman ini. Caranya yaitu kita ke web.php, lalu ke index. Belum itu kita tulis dulu use illuminate support passage db. db ini buat database-nya nanti. Lalu kita akan menuliskan db table, namanya kita ambil dari sini, underscore wisata, get. Oh ya, sebelum kita memasukkan data, kita akan menuliskan variabel
variabel dolar data spasi. Lalu kita tulis di sini data sama dengan dolar data. Oh, kenapa tidak mau? Oh, nah, lalu yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita buka ini, lalu bikin yang namanya tibadi, lalu bikin for each data as item. Nah, gitu aja. td. Lalu kita akan membuat seperti ini. Dolar item. Lalu sama kita copy paste aja ini. Lalu lokasi tempat, lalu namanya apa lagi nih, gambar tempat. Save, kita lihat di sini apakah sudah muncul. Nah, sudah muncul datanya. Nah, ini kan kolom action kan masih kosong nih. Nah, saatnya kita menambahkan tombol-tombol untuk edit dan hapus. Seperti ini. Edit, ahrep, edit, ahrep, hapus, class btn warning, lalu bawahnya class btn danger. Save, kita lihat. Nah, tombolnya sudah ada. Sebelum itu sebenarnya saya ingin mengganti kolom gambar ini dengan kolom yang namanya deskripsi. Nanti kalau nanti gambarnya dimasukin manual aja karena saya kurang tahu cara masukin gambar lewat Laravel. Ini kita ganti gambar tempatnya dengan misalnya deskripsi. Ya, nanti jadi teks. Panjang nilainya kalau teks ini kan biasanya bebas mau panjangnya berapa. Udah, ganti aja. Nah, kita ganti ini di tabelnya deskripsi. Ini ganti juga jadi yang namanya deskripsi. Lalu ini isi deskripsinya juga bakal diubah, misalnya Monas. Lalu kita copy ini deskripsinya, masukin mana ini. Nah, seperti ini. Lihat apakah udah berubah di web kita. Nah, sudah berubah. Nah, sekarang kita akan menambahkan halaman untuk menginput data atau menambahkan data ke halaman ini. Caranya bikin link tambah data,
kelasnya BTN primary. Lihat, nah sudah muncul dia. Lalu kita akan membuat route yang akan mengarahkan kita ke halaman tambah tersebut. Nah, kita bikin route get /tabel lalu tambah siswa controller tambah sini, lalu public function tambah. Nah, sebelum itu kita buat dulu view-nya di sini. Kita buat dulu view-nya yang namanya tambah dot blade dot php. Status dulu bikin ini tag HTML biasa, lalu H2 halaman tambah. Nah, kita juga pengen memakai layout yang ini. Ya udah, kita lakukan hal yang sama. Extend layout layout, lalu section, bukan yang ini, section layout. Lalu kita pindahin sini. Lalu kita return view yang namanya tambah. Nah, kalau udah ada garis bawahnya berarti udah nyambung. Kita coba tambahin /tambah di sini. Nah, kita sudah berhasil terhubung dengan halaman tambah ini. Lalu kita akan membuat link yang akan menghubungkan kita ke halaman tambah tadi melalui tombol ini. Ya, gini caranya. Href tabel tambah, save. Nah, udah berhasil terhubung kita. Ini linknya ngikutin yang di route aja. Nah, seperti ini. Nah, kita juga akan membuat tombol seperti ini di halaman ini. Nah, ini kan belum ada. Jadi kita buat aja. Href kembali /tnbtn sukses. Lalu route-nya atau linknya kita pakai yang ini. Nah, save. Nah, udah muncul tombolnya, lalu kita klik. Nah, sudah berhasil kembali ke halaman tabel yang ini. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat form di halaman ini yang nantinya akan menginput data lalu dimasukkan ke dalam database yang ini. Kita buat aja langsung form function method post seperti ini. Lalu kita buat div call 6. Lalu buat div satu lagi yang namanya home group. Lalu kita buat yang namanya label for nama 4 type text name
nama underscore 4 slash home control. Oke, kita save dan kita lihat hasilnya. Refresh. Nah, tampilan formnya sudah seperti ini. Nah, yang kita perlu lakukan adalah copy 3 kolom ini seperti ini. Save lagi, refresh. Nah, sekarang sudah muncul 3. Kita akan mengganti kata ini sesuai dengan kolom yang ada di database ini. Yang kedua berarti lokasi, sedangkan yang ketiga yaitu deskripsi. Lalu input type-nya, name-nya lokasi, besar biar bisa bedain. Lalu ini namanya deskripsi. Ini input type udah bener, lokasi udah bener. Lebih baik yang deskripsi ini kita ganti menjadi text area deh. Oke, kita cari di Bootstrap. Di 4.6 komponen form dan example text area ini yang akan kita ambil. Form group. Ya, seperti ini. Lalu pastikan di sini. Nah, lalu hapus bagian yang tidak perlu. Ini hapus. Jadi sepertinya kita tidak akan pakai ID. Lalu name-nya sama dengan deskripsi. Ini namanya deskripsi juga. Deskripsi. Save. Lalu buka di sini. Ini halaman ini bagian deskripsinya sudah berubah menjadi text area. Lalu kita akan menambahkan satu unsur penting lagi di dalam form ini, yaitu adalah tombol kirim. Kita copy. Kita hapus yang ini. Lalu slash btn primary simpan. Kita lihat hasilnya. Nah, sekarang tombolnya sudah muncul. Oh iya, akan menambahkan form action-nya di sini. Kita ambil dari sini, lalu paste, lalu tambahin satu poin lagi yaitu insert, karena kita akan memasukkan data melalui form ini. Kita save. Lalu selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan menambahkan sebuah function di dalam siswa controller ini. Oke, sebelum itu kita akan membuat routes-nya terlebih dahulu. Route 2.2 post. Nah, kita akan menggunakan route post bukan route get. Karena dengan route post ini kita akan memasukkan data ke dalam database kita. Kita masukkan ambil dari sini, pastekan di sini. Siswa controller slash
insert. Nah, ini baru benar. Lalu kita masuk ke siswa controller, lalu public function namanya insert. Lupa karena kita akan memasukkan data, jadi $request. Oke, jadi pertama-tama yang akan kita tulis yaitu bb.2.2 table. Masukkan dari tabel ini, kita akan memasukkan nama tabel ini, tabel wisata, lalu insert ID. Lalu nama tempat $request input dari sini, koma, lalu lokasi tempat, L-nya L kecil, lokasi underscore tempat sama dengan $request input dari ini. Lalu deskripsi sama dengan $request input dari yang namanya deskripsi. Lalu jika sudah, kita ketik redirect ke route yang ini. Nah, ini sudah diketik. Oke, kalau begitu kita coba tambah data, nama tempatnya misalnya random aja, fungsinya sama random juga, fungsinya sama juga. Nah, kenapa page expired ya? Nah, coba kita cek. Nah, kenapa bisa page expired? Karena kita lupa menambahkan satu poin penting lagi, yaitu ESRF ini. Nah, kalau begitu kita ulang. Tempatnya ini, anggap aja ini nama lokasinya, lalu deskripsinya. Nah, kalau kita memakai CSRF ini, maka data yang tadi kita input akan masuk ke sini. Jadi tidak muncul page expired lagi seperti tadi. Oke, jadi untuk menambahkan data sudah berhasil ya. Kalau begitu saya mau sedikit hias tabel yang ini. Oke, jadi tunggu sebentar ya. Oke, halaman tabel ini sudah kita hias. Kita lihat hasilnya. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, akan terlihat lebih rapih kan?
Tentu saja karena kita sudah menghiasnya. Oke, menambahkan data sudah. Sekarang yang akan kita lakukan adalah membuat fungsi untuk mengedit data ini. Oke, langsung saja kita lakukan. Ini kita bikin dulu linknya. Ini edit /$item ID. Nah, kenapa kita menulis ini? Karena kita akan mengedit data yang ada di sini sesuai dengan ID yang dimiliki oleh data tersebut. Jadi data yang diambil itu cuma data dengan ID tertentu aja, gak semua data kita ambil gitu. Terus ini juga kita bikin linknya hapus $item ID. Lalu kita akan membuat route untuk edit ini di dalam web.php. Route.get edit /ID, siswa controller class edit. Nah, kita masuk siswa controller, lalu public function, ini namanya apa tadi? Edit. Jangan lupa tambahin by ID. Oke, sebelum itu kita akan membuat sebuah view yang nantinya akan berisi form seperti tambah.blade.php, tetapi fungsinya agak sedikit berbeda. Kali ini form yang akan kita buat memiliki fungsi untuk update dan edit data. Oke, langsung kita bikin aja edit.blade.php. Tag HTML biasa. Oke, kita bikin A2 halaman edit data. Ini tambahin juga deh data biar lengkap aja. Oke, setelah itu kita akan membuat view-nya dengan nama edit. Oke, sekali lagi jika ada underscore atau garis di bawah tulisan ini, maka artinya file tersebut sudah tersambung dengan file controller kita. Oke, kita coba. Apa tadi namanya? Oke. Nah, udah muncul ini halaman editnya. Seperti biasa kita akan menambahkan navbar atau layout navbar di halaman ini. Sama seperti halaman yang lainnya. Oke, lakukan hal yang sama. Extends layout terus section, dan yang ini section layout. Oke, seperti ini. Kita refresh. Nah, ini navbarnya sudah muncul di halaman edit kita. Oke, selanjutnya adalah kita akan menambahkan tombol untuk kembali ke tabel utama. Seperti di halaman tab tambah.blade.php. Kita tinggal copy aja ini. Taruh di bawah judul. Nah, tombol ini sudah muncul. Bagaimana kalau kita klik?
Nah, tombol tadi sudah mengarahkan kita ke halaman tabel utama. Oke, ini juga sudah muncul. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan membuat form di halaman ini. Bentuk formnya itu sama mirip-mirip lah, sama kayak di tambah data. Ya, model-modelnya sama kayak gini. Oke, bagaimana caranya? Kalau misalnya gak mau repot, kalian tinggal copy aja ini form yang ada di tambah.php. Kita save, refresh. Nah, ini formnya sudah sama seperti yang ada di tambah.blade.php. Langkah selanjutnya yaitu kita mau menampilkan data yang sudah ada di tabel sini ke dalam form edit data ini. Jadi, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah masuk ke siswa controller, data sama dengan db table, maksudnya db select all from, ini itu namanya kita ambil dari nama tabel ini, select all from underscore wisata, where ini maksudnya ID, ganti ID, lalu angka 1 ini kita ganti menjadi $ID seperti ini. Lalu kita bikin kurung kurawal di sini, bukan kurung kurawal, namanya kurung siku di sini. Data sama dengan panah kanan $data. Oke, lalu kita menggunakan for di sini, for data variabel data ini item. Nah, seperti ini. Lalu tambahin value ambil dari kolom nama tempat, sesuaiin dengan nama ininya ya, nama underscore tempat. Kita lakukan hal yang sama, value $item lokasi tempat, lokasi underscore tempat. Ini juga sama, value $item dari deskripsi. Oke, udah kita save. Ini sudah lengkap ini. Harusnya data yang ada di sini sudah muncul di form yang tadi. Coba kita lihat. Nah, ini data untuk nama tempat sama lokasi udah muncul ya. Tapi untuk data deskripsi saya kurang tahu kenapa gak muncul. Oke, itu karena saya belum tahu, jadi saya anggap udah gak ada masalah ya, karena saya belum tahu cara mengatasinya. Oke,
Untuk menampilkan data di form ini sudah berhasil. Selanjutnya, kita akan membuat fungsi yang nantinya fungsi tersebut akan mengupdate data yang dimasukkan ke sini ke dalam tabel yang ini. Oke, langsung kita buat aja. Pertama-tama kita buat actionnya dulu. Jadi kita mau buat tabel edit seperti itu. Oke, kita save. Ini udah bener kan? Oke, lalu kita buat route get ini bukan route get sih, route post. Ini tadi home action tabel edit. Ya, lalu siswa controller slash update. Nah, ini route-nya sudah kita buat. Untuk membedakan antara ini dan ini, maka route yang ini akan kita ganti namanya. Ini tabel update. Ini juga update. Oke, karena sudah sama, kita buat fungsinya di sini. Public function update. Ini, lalu ketik request $request. Save untuk sementara. Oke, lalu kita akan mengetik db table. Tabelnya kita ambil dari nama tabel di database. Wisata, ya sama seperti yang di sini. Where di request $id. Sepertinya ada kesalahan. Dulu ini harusnya komanya ada di sini. Ini ganti jadi begini. Ini harusnya nggak usah pakai $. Update. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya bikin kurung kotak di dalam. Lalu kita tulis nama underscore tempat sama dengan request $request yang diambil dari sini, lalu koma, lalu lokasi underscore tempat sama dengan request, lalu namanya kita ambil dari sini, lokasi tempat, lokasi, dan yang terakhir yaitu deskripsi request namanya diambil dari sini. Lalu redirect ke
halaman slash tabel. Oke, semuanya terlihat bagus. Nah, lalu di sini, lah, ininya form ini lupa dimasukin ke dalam for each. Udah kita masukin, ya masukin. Nah, begini. Oke, sekarang tentunya kita coba. Nah, misalnya ini kita ganti jadi kawah putih, lokasinya di Bandung, Jawa Barat. Deskripsinya yaitu kita ambil dari ini, dari Google. Anggap aja ini deskripsinya. Oke, lalu kita simpan. Nah, data yang ini sudah berhasil kita edit. Berarti tambah dan edit data sudah berhasil ya. Nah, lalu yang akan kita lakukan selanjutnya adalah membuat fungsi untuk menghapus data yang ada di tabel ini. Oke, langsung kita bikin aja. Pertama-tama kita buat route-nya dulu. Route get by ID. Siswa controller plus hapus. Ini. Lalu kita bikin satu fungsi lagi. Public function hapus. Nah, ini sudah muncul. Oke. Dan jangan lupa, karena kita akan menghapus data yang ada di sini by ID, maka tambahkan $ID di sini. Oke, lalu kita akan mengetik db table nya seperti yang di atas, seperti yang di sini, tempat wisata where ID $ID delete, karena kita akan menghapus data berdasarkan ID. Lalu return redirect, ya tulisan benar, tabel. Oke, kalau begitu kita coba. Setelah kita bikin ngasal aja, kasihnya juga ngasal, deskripsinya ngasal juga. Lalu kita klik hapus, maka seharusnya data yang ada di row ini akan terhapus. Coba kita pencet. Nah, data yang tadi sudah terhapus. Berarti edit data dan hapus data sudah berhasil. Oke, hal selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat tampilan home untuk aplikasi atau web kita. Oke, kita langsung bikin aja ya. Di sini saya udah buat yang namanya folder homepage untuk yang berisi folder untuk halaman home aplikasi kita. Oke, langsung kita buat aja home page PHP. Buat HTML biasa. Lalu
kita buat H2 halaman home. Nah, lalu kita buat route untuk halaman home kita. Buat komentar dulu, route untuk halaman home. Ya, seperti ini. Route get namanya home siswa controller class home, ya, seperti ini. Masuk ke folders, masuk ke controller siswa controller, lalu kasih komentar lagi function untuk ke halaman public function, ini namanya home public function homepage return view. Nah, karena file home.blade.php ini berada di dalam file homepage, maka kita perlu menuliskan nama file homepage-nya ini juga. Jadi seperti ini, homepage plus home. Nah, ada underscore-nya di bawah, berarti udah nyambung. Nah, oke, langsung kita coba di sini home. Nah, kita sudah berhasil terkoneksi dengan halaman home kita. Selanjutnya, kita akan menghias halaman home ini menjadi lebih bagus. Oke, ini tulisan halaman home-nya kita hapus saja. Kita lalu extend ini, naik satu file layout slash layout. Nah, udah berhasil tersambung. Lalu section layout. Lihat di sini. Nah, ini halaman navbarnya sudah muncul. Lalu kita buat div container ini. Lalu kita cari di bootstrap yang namanya slider atau carousel. Ya, di sini. Lalu kita pilih yang di sini. Nah, lalu, bagaimana cara kita memasukkan gambar kita ke dalam slider yang kita punya ini? Perlu diketahui, saya menyimpan semua gambar atau image di dalam folder public, lalu di dalam folder image. Oleh karena itu, kita akan menulis img slash misalnya air terjun jpg, lalu img slash kawah underscore putih jpg, lalu Tugu Jogja jpg, save, nah, udah muncul file gambarnya. Lalu kita slide ke kanan, udah bergeser, nah, muncul gambar kawah putih, kita geser lagi. Nah, kenapa nggak muncul ini? Kenapa gambar yang ketiga tidak muncul? Sebentar. Oh, karena saya lupa menambahkan folder asalnya. Jadi kita tambahkan folder img. Oke, refresh lagi. Aman.
gambar kedua aman. Nah, gambar ketiga yaitu gambar Tugu Yogyakarta ini sudah muncul. Oke, langkah selanjutnya kita mau membuat tulisan dulu BR A2 bagian seperti ini. Nah, ini jadi udah agak berdempetan lagi karena saya udah nambahin elemen BR. Oke, selanjutnya yang saya mau lakukan adalah saya akan menambahkan cards di bagian konten ini. Oke, kita cari di Bootstrap card. Ya, yang seperti ini. Sorry. Ya pas aja sini. Coba kita lihat di sini. Nah, ini masih agak terlalu dempet ini, jadi kita tambahin BR lagi. Nah, udah agak bisa sekarang. Atau lebih baik jangan yang satu beginilah. Saya maunya yang kayak ya. Nah, yang kayak gini. Yang seperti ini, yang 3 sekaligus. Oke, kita hapus yang ini. Kita tambahin div dulu satu. Nah, kita save. Lalu kita ini. Nah, udah gak dalam bentuk satuan lagi. Ini yang muncul langsung 3. Sementara kita pakai 2 card dulu dah. Kita hapus satunya lagi. Nah, seperti ini. Oke, sebelum itu saya ingin menghubungkan halaman home ini dengan halaman tabel yang ada di admin ini. Kita langsung buat aja. Begini. Ini home. Lalu ini admin /tabel. Ini kita ubahnya di layout PHP. Jadi semua perubahan yang kita lakukan di sini akan berlaku ke semua halaman yang ada di sini. Oke, langsung kita coba aja. Ini home kita berada di sini. Nah, kalau kita klik admin, maka kita langsung diarahkan ke halaman tabel ini, Bagaimana kalau kita klik home? Nah, kita akan diarahkan ke halaman tampilan home kita. Jadi kita sudah bisa menghubungkan. Jadi kita sudah bisa melihat halaman tabel admin dan halaman home tanpa harus menuliskan rautnya di search bar lagi. Oke, kita akan melanjutkan tugas programmer yang kemarin yang sempat terhenti karena sudah terlalu malam. Oke, sebelum kita memulai, kita akan mengganti desain cardnya karena menurut saya ini kurang sesuai untuk display kita nanti, untuk display konten kita. Oke, kita cari di Bootstrap. Lalu ke bagian cards. Kita cari yang modelnya seperti ini. Nah, yang kayak gini. Kita copy. Kita ganti ini relatifnya ke bagian mana.
Kita ini blok lalu paste. Kita refresh. Nah, ini desain cardnya sudah berubah sesuai yang kita inginkan. Jadi kita bisa menaruh gambar atau foto tempat wisata kita di bagian sini. Oke, sebelum kita menampilkan data di dalam cards ini, kita mau mengubah sedikit tulisan-tulisan yang ada di dalam sini. Nah, kita akan menghapus bagian ini dan mengatur sisanya. Ini kita hapus. Ya, oke. Ini. Lalu di sini yang tadi jangan dihapus. Pindahin ke atas aja. Nah, jadi di bawah title ini. Nah, yang bagian sini sudah pindah ke bagian atas. Nah, nantinya di bagian ini kita akan isi nama tempat. Lalu di sini kita kasih lokasi, dan yang di sini kasih deskripsi. Refresh. Nah, jadi di sini merupakan nama tempatnya. Lalu di bawah sini adalah lokasi tempatnya, dan yang di sini adalah deskripsi tempatnya. Oke, kita buat button class tnbtn primary Nah, untuk simbolnya sudah jadi. Oke, lalu langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengisi tempat ini atau mengisi bagian ini dengan data-data yang sudah dimuat di dalam halaman admin. Nah, kita akan mengisi data-data yang ada di sini ke dalam bagian ini. Oke, langsung aja kita buat. Sini. Nah, ini cara memasukkan data tadi ke dalam sini itu dengan menggunakan for each. Ya, seperti ini. For each $data as item. Ini relatif ke mana? Oke, kita rapihin dikit, lalu kita pindahin bagian ini ke dalam for each. Ya, seperti ini. Lalu kita buat di sini $item sama dengan nama underscore tempat. Lalu di sini $item sama dengan lokasi underscore tempat. Dan yang di sini kita buat $item sama dengan deskripsi. Oke, kita refresh. Nah, untuk data yang dari halaman admin ini sudah masuk ke dalam card ini. Data yang dari halaman admin sudah masuk ke dalam bagian card kita. Oke, memasukkan data dari halaman admin ke bagian card sudah berhasil ya. Oke, coba kita lihat apakah sudah lengkap semuanya. Sudah sepertinya. Kita scroll ke atas, ini sudah berfungsi dengan baik. Oh, di sini admin. Halaman data udah bisa ya. Coba kita tambahin random aja.
Oke, udah muncul. Oh, kita lihat di sini. Oke, sudah muncul. Coba kita hapus, apakah nanti akan hilang dari halaman home. Oke, udah terhapus. Nah, bakalan hilang dia. Sepertinya saya akan melakukan sedikit perubahan. Karena saya tidak menggunakan file gambar, jadi untuk image src-nya kita hapus saja. Nah, jadi seperti ini. Lalu mungkin kita akan menambahkan kolom search di sini biar tidak terlalu kosong di bagian situ. Cari di mana? Di navbar. Lalu masukin bagian ini. Masukin ke bagian di layout. Sini. Di sini. Nah, kita coba. Nah, untuk kolom search-nya sudah muncul. Kenapa kolom search ada? Kenapa kolom search-nya ada di sini? Lihat. Ini belum ada penutupnya ya. Ya udah kita bikin dulu full. Sorry. Salah. Nah, seperti ini. Lalu ini kita hapus. Lalu kita taruh nih. Kita coba. Nah, ini untuk kolom search-nya sudah benar ya, ada di kanan. Lalu untuk nama ininya kita ganti jadi aplikasi web saya. Oke. Baiknya jangan deh. Explore Indonesia. Ya, seperti ini. Nah, jadi agak lumayan kan. Oh, tadi kan namanya navbar. Kayak apaan itu navbar? Rasanya kurang kalau namanya masih navbar seperti tadi. Nah, kalau yang ini sudah agak mendingan. Tambahin sedikit lagi di sini. 5 rekomendasi untuk Anda. Ya, sudah ada dia. Tambahin HR. Nah, jadi ada sedikit garis di sini. Lebih baik pindahin aja deh. Nah, seperti ini. Oke, saya akan menghias sedikit lagi. Ini di carousel atau slider ini sudah saya tambahin caption. Ini kita ganti aja. Air terjun di Bodas. Lalu ini kawah putih. Lalu ini di sini Tugu Jogja. Tugu Jakarta. Oke, kita lihat di sini apakah namanya sudah muncul di sini. Sebelum itu kita gedein dulu. Nah, seperti ini. Kita lihat apakah namanya udah muncul yang Tugu Yogyakarta. Kawah Putih sudah. Nah, Tugu Yogyakarta sudah muncul namanya di sini. Oke sih semuanya udah selesai. Palingan tinggal kita hias-hias sedikit bagian konten ini biar tidak terlalu kosong. Oke, pertama-tama kita kasih background dulu untuk bagian kontennya. Di sini style, background,
yellow green bagaimana? Oh, seperti ini. Udah yellow biasa aja deh. Oke, kita save. Nah, backgroundnya sudah kuning. Lalu tambahin border radius 6 pixel misalnya. Ini biar sudutnya itu halus. Oke, udah lumayan. Lalu untuk bagian konten tulisan rekomendasi sama cards-nya ini kita mau bikin dia agak berjarak gitu sama pinggiran sini biar letaknya ini tidak terlalu nyentuh pinggirannya. Oke, ini caranya kita kasih style margin left 15 pixel. Kita lihat. Oke, udah rada ke tengah. Oke, kita copy untuk bagian lainnya. Nah, ini begini. Lalu kita bukan di sini. Ini letaknya. Nah, ini bagian ini sudah agak ke tengah ya. Lalu kita mau kasih sedikit border di sisi cards ini. Oke, kita langsung bikin aja border sama dengan 3 pixel solid thin misalnya, hijau. Oke, kita refresh. Nah, sudah muncul ini bordernya. Warna hijau warnanya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan bagian footer di bawah bagian konten ini. So, kita buat aja if slash footer. Ini apa ini? H2 bagian footer ya seperti ini. Oke, udah muncul dia. Lalu di bagian footer ini kita akan menambahkan nama pembuat aplikasi ini atau nama si pembuat web ini. Kita kasih pp made bukan dibuat oleh Harisan ya, nama saya sendiri. Sorry, kita refresh. Udah benar ya. Oke, lalu kita kasih style lagi pg ya ini. Sorry, ini purple-nya agak terangan. Ini seperti ini. Terus color white, coba ya, bisa. Lalu di sini juga style color white. Oke, ini warna putihnya. Sorry. Jadi dari sini saya kepikiran untuk menambahkan sebuah atau semacam jam di bagian footer ini, yang nantinya jam tersebut akan mengikuti waktu yang ada di komputer ini. Jadi sebelum tugas ini saya udah membuat jam itu seperti ini. Kita kopikan saja biar tidak repot. Bagian footer ini kita kasih BR juga begini.
Oke. Nah, ini frame untuk jamnya sudah keluar ya, sudah muncul. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan file CSS untuk framework jam ini. Kita buka clock.html dari proyek sebelumnya. Lalu kita copy ini kodenya dari titik datetime atau dari kelas datetime. Nah, menyimpan file CSS-nya di mana? Nah, untuk di Laravel, kita bisa menyimpan seluruh file CSS kita di dalam folder public yang ini. Lalu kita buat satu file lagi yang namanya CSS. Oke, kita buat clock.css. Kita copy saja. Nah, cara hubungkannya gimana? Teman-teman, kita hapus dulu ini. Cara hubunginnya yaitu kita link CSS biasa, lalu ketik yang namanya s/clock.ss. Kita lihat, press. Nah, ini jam ini sudah berhasil dihias menggunakan kode CSS yang tadi kita copy. Lalu kita juga akan mengambil file JavaScript agar jam kita ini bisa menyesuaikan dengan waktu yang ada di komputer kita. Oke, kita ambil aja dari sebentar, kita open file. Ini begini. Clock. Ya, di sini. Kita ambil file JavaScript-nya. Kita copy semua, tekan semua. Nah, untuk menyimpan file JavaScript, kita juga bisa menyimpannya di dalam folder public. Terus kita membuat satu file lagi yang namanya JS. Nah, ini dari proyek sebelumnya hapus saja. Lalu kita bikin yang namanya script.clock.js/clock.js. Oke. Sorry. Ini kita masukin di sini tadi. Nah, seperti ini. Lalu pastekan semua. Save. Lalu tambahin di sini script src. Kita ambil dari file js/script.clock.js. Kita save. Apakah sudah berhasil? Belum. Kita belum menambahkan namanya init clock bagian body, di bagian tag body. Salah, harusnya onload init clock. Oke, kita coba. Nah, sekarang jam yang kita buat sudah bisa menyesuaikan waktu dengan waktu yang ada di komputer kita. Nah, ini Friday, tanggal 10 September. Ini 10 September, di sini juga 10 September, tahunnya juga sama. Sorry tadi videonya potong karena batas 10 menit. Jadi intinya kita sudah bisa membuat jam ini sesuai dengan waktu yang ada di laptop kita atau komputer kita. Ini jamnya jam 1. Jadi ini waktunya ngikutin waktu yang ada di komputer kita. Oke, tinggal kita hias sedikit. Kasih margin aja. Margin left sama dengan 15 pixel. Coba dulu. Bukan di situ, di sini.
di mana? Di sini. Nah, itu bagian footer udah agak ke tengah. Lalu kita lakukan hal yang sama. Oke, kita copy lalu pindahin ke sini juga. Oke, udah pindah juga. Lalu, nah di sini tile begin left 15. Nah, ini semua bagian foot ini sudah agak ke tengah sekarang. Lalu kita akan menghias sedikit lagi. Kita mau nambahin border di bagian pinggir sini ya, bagian sini juga. Oke, kita langsung lakukan aja. Border sama dengan 1 px solid black. Coba sudah muncul. Lalu kita ininya copy, lalu tekan di sini. Nah, sudah muncul ini garis-garis halusnya. Lalu kita tambahin tulisan juga di atas jam ini. Mana sini? H6 real time 2. Oke, samain dulu. Samain mana dia? Di sini. Style. Nah, terus colornya white. Nah, tulisan ini udah ngikutin warnanya dengan yang bagian footer sama bagian sini. Oke, kita akan melakukan sedikit perubahan di bagian ini. Ini ganti. Ini saya mau ganti gambar Tugu Jogja ini menjadi gambar Monas yang udah saya siapin di sini. Ya, gambar yang tadi mau saya ganti dengan gambar yang ini. Ganti aja. Monas.pg. Kita lihat. Nah, sudah muncul. Captionnya juga kita ganti. Monas atau Monumen Nasional. Ini. Oke, sudah berhasil. Lalu saya mau ganti gambar air terjun ini jadi gambar misalnya Gunung Bromo misalnya. Nah, Gunung Bromo. Oke, kita cari. Bukan yang ini. Nah, yang ini bagus. Gunung Bromo. Oke. Ganti ini jadi gunung _bromo.jpg. Sorry. Ini Gunung Bromo. Siap. Oke. Sudah berganti. Putih udah, Monas sudah. Oke, kita lihat dulu apakah sudah benar. Tadi saya melakukan sedikit perubahan, namun mohon maaf tadi tidak terekam. Bromo, Monas,
Bawah putih udah sesuai sama gambar sama ini. Lalu Gunung Bromo, ya Gunung Bromo udah sesuai dengan yang ini. Oke, sekian untuk proyek kali ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.